Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mahasiswa. Sebelumnya saya mohon maaf untuk pertemuan hari ini tidak bisa eh, menemani Anda dalam ruangan tatap maya. Kendati demikian di pertemuan 4 ini hari Senin 15 September 2025 di Smile Anda sudah ada daftar kehadiran. Ini yang mungkin pertama Anda coba isikan daftar kehadiran. Eh, Terkait daftar kehadiran seperti biasa, pengambilan dilakukan mulai 9.40 sampai 11.30 lewat HP atau laptop masing-masing. Tidak diperkenankan untuk men-share IP address pada daftar kehadiran karena kalau sekiranya menggunakan login teman, maka tidak bisa dapat diambil daftar kehadiran. Kemudian di pertemuan keempat ini atau pertemuan hari ini ada materi yang saya titipkan di Smile, yaitu materi algoritma dasar dan modul untuk latihan dasar dan coding. Nah, pada kesempatan hari ini, materi yang kita coba bahas adalah bagaimana Anda memulai coding menggunakan aplikasi Dev C++. Aplikasi Dev C++, saya berharap sudah Anda install di laptop Anda masing-masing, sehingga bisa Anda lakukan sendiri di rumah atau di komputer Anda masing-masing. Nah, terkait algoritma, mungkin sedikit apa itu algoritma, kita coba lihat. Algoritma adalah eh, semacam urutan logis yang digunakan atau yang ditulis atau yang dirancang untuk memerintahkan kepada komputer mengerjakan perintah-perintah tersebut. Untuk membuat sebuah konsep dasar program, maka ada bahasa program yang ditulis dengan menggunakan konsep algoritma. Bahasa program adalah bahasa komputer atau instruksi standar yang memerintahkan komputer, seperti yang kita bahas pada minggu kemarin. Bahasa-bahasa program ini banyak yang kita coba pakai dalam kesempatan pembelajaran satu semester ini adalah bahasa C. Mungkin perkembangan bahasa ini mungkin bisa Anda baca saja. Selanjutnya, proses pembuatan program yaitu user atau programmer menulis kode-kode program pada text editor. Nah, untuk text editor ini, text editor yang sudah ada kita coba tampilkan di pertemuan sebelumnya yaitu Dev C++. Kemudian proses pembuatan program dengan mengetik program selanjutnya dilakukan kompilasi oleh editor. Kompilasi akan diinterpretasi menjadi sekaligus menjadi sebuah kode-kode yang bersifat biner. Itu mungkin bahasa pemrograman. Selanjutnya, eh, apa sih sebenarnya algoritma? Algoritma ini sebenarnya adalah urutan logis dari perintah-perintah yang kita tulis. Algoritma menerapkan perutian pesan dalam jaringan komputer. Algoritma ini menggambarkan garis lurus bidang grafik atau algoritma Knut Morris ini mempelajari suatu pola. Contoh, contoh algoritma ini adalah kita memasak apa namanya sayur tumis seperti yang Anda coba perhatikan di sini. Langkah pertamanya harus disiapkan semua bahan-bahannya. Nah, ini mungkin bisa Anda coba baca saja. Selanjutnya, bagaimana menyusun algoritma tersebut? Misalkan algoritma adalah kita coba tuliskan urutan-urutannya berisi judul, deskripsi, implementasi. Saya mengira ini kita cobakan saja langsung. eh, Algoritma disimbolkan dalam bentuk-bentuk simbol seperti yang dinamakan dengan simbol flowchart. Nah, ini contoh algoritma adalah menjumlah menggunakan kalimat deskriptif. Contoh notasi penulisan algoritma menggunakan bahasa deskriptif. Contoh, deklarasikan bil 1, bil 2, bil 3. Nah, ini mungkin dideklarasikan saja di dalam seperti contoh membuat tumis tadi.
harus disediakan bahan-bahannya, kemudian diskreasikan inputnya apa, hitung, selanjutnya tampilkan hasil. Nah, setelah kita tuliskan algoritmanya seperti ini, maka bagaimana cara membuatkan codingnya? Untuk membuatkan coding seperti ini, kita masukkan ke dalam uh, perintah ini kita tuliskan dalam Dev C++ atau pengkodian. Kita contohkan, saudara buka aplikasi Dev C++, kemudian saudara lakukan new document. Pada kondisi ini kita coba mengetikkan memulai kode kode coding program. Misalnya kita ingin eh, membuat semacam matematika penjumlahan. Maka langkah pertama kita harus mengetikkan dahulu atau menyediakan inisialisasinya, misalnya include stdio.h. Nah, ini perlu mahasiswa ketahui bahwa include ini artinya program komputer kita suruh me-loading library berisi perintah. Loading ini maksudnya memanggil file ini ke dalam komputer, selanjutnya dimasukkan ke memori komputer. stdio.h ini berisi library-library atau perintah-perintah bahasa C yang akan kita gunakan. Baik, selanjutnya apa yang kita gunakan di sini? Di sini misalnya menyediakan tempat atau memori penjumlahan. Misalnya misalnya bilangan satu dan bilangan dua. Selanjutnya tempat hasil. Nah, ini kita deklarasikan, kita buat di sini misalnya bilangan satu tipe datanya apa, kita buat di sini integer. Integer itu adalah bilangan bulat. Teman-teman bisa membaca modul integer bilangan satu dan bilangan dua. Jika sekiranya bilangan satu dan bilangan dua ini adalah bilangan bulat yang ingin kita jumlahkan, dan hasilnya juga bilangan bulat, kita boleh tulis integer bilangan satu, bilangan dua, dan hasil. Jangan lupa diikuti dengan titik koma. Selanjutnya, baru kita mulai program utamanya. Void main buka kurung. Nah, ini kira-kira gambaran bagaimana program utama kita buat. Kita masukkan bilangan satu. Urutannya adalah bilangan satu sama dengan 5. Misalnya bilangan 2 sama dengan 35. Misalnya, maka di sini kita coba uh, narasikan proses yang akan dilakukan oleh komputer. Misalnya penjumlahan. Maka kita tulis rumusnya di sini. Tujuan penjumlahan adalah di hasil. Hasil sama dengan bilangan satu ditambah bilangan 2. Nah, bisa saudara lihat bahwa bilangan satu sudah kita isi tadi 5, bilangan 2 kita isi 35. Selanjutnya ditulis dengan operator tambah seperti ini berarti akan terjadi penjumlahan. Hasil penjumlahan bilangan satu dan bilangan 2 itu disimpan atau sementara ditempatkan di variabel hasil namanya. Selanjutnya baru kita tampilkan hasil dengan perintah kita gunakan printf. Nah, seperti itu ya. Printf, kemudian
kita kutip. Kita kutip, yang dikutip ini adalah informasi yang akan tampil di layar. Misalnya hasil penjumlahan bilangan satu kita buat persen D dengan bilangan 2, misalnya kita buat persen D juga, maksudnya persen D adalah ini integer, kalau lebih besar lagi datanya kita buat double gitu, adalah persen D lagi. Jadi persen D pada bilangan satu, persen D pada bilangan 2, persen D pada hasil ini. Selanjutnya kita buat koma. Nah, persen D pertama, persen D pertama ini kita tuliskan di sini adalah bilangan satu. Kita tempatkan di sini. Oke. Kemudian koma lagi. Persen D kedua dengan persen D kedua bilangan 2. Bilangan 2 kita tempatkan di sini. Koma lagi. Selanjutnya persen D ketiga adalah hasil. Kita buat hasil. Kita tempatkan di koma di ujung dekat dekat bilangan 2 hasil. Nah, itu ya. Selanjutnya kita coba jalankan dengan terlebih dahulu kita coba simpan project, execute, compile, run. Ini nanti komputer akan nanya, ini kalau disimpan kira-kira nama filenya apa gitu. Kita tulis misalnya eh, percobaan penjumlahan, misalnya seperti itu ya. Penjumlahan misalnya. Oke, penjumlahan kita pilih di sini adalah .c, .c, kemudian kita save di mana tempat kita menyimpan. Selanjutnya komputer akan menjalankan penjumlahan ini dan eh, akan tampil seperti, mohon maaf, sebentar, sepertinya screen saya. Nah, kira-kira akan tampilnya menjadi, waduh, karena layarnya, oke, seperti ini kira-kira. Hasil penjumlahan 5 dengan 35 adalah 40. Itu kodenya sudah kita ketik seperti eh, coding yang ada di sini. Nih. Nah, itu kira-kira cara membuat atau mengoding pertama sekali. Oke. Di bawah ini bisa kita ketikkan return zero agar komputer mengembalikan kondisi-kondisi komputasinya kepada kondisi semula. Ini contoh untuk mengcoding. Baik, di dalam modul 3 selanjutnya, di dalam modul 2 selanjutnya, Anda bisa mengerjakan latihan-latihan di modul tersebut. Ini slide-nya ada, kemudian di latihan modul 2 bisa kita coba lihat. Baik, saya coba share sebentar modul 2.
Oke, ini baik agak lambat sedikit. Di modul 2, saudara bisa coba baca pengantarnya, eh, pokok materinya ada runtunan, pemilihan, pengulangan. Di sini ada contoh teks algoritma, Anda coba baca juga, Anda pelajari. Kemudian ada contoh program 31. Ini Anda cobakan seperti yang kita coba tadi. Contoh 1 2 Anda cobakan di komputer, kemudian contoh 1 3 sampai kepada di paling bawah itu ada eh, tugas latihan. Ini tugas latihan Anda, buatlah bilangan satu dan bilangan dua, hasilnya hasil bagi dan segala macam. Ini ya contoh rujukannya. Teman-teman bisa berdialog atau berdiskusi di dalam grup sebagai eh, di dalam grup WA tempat kita berinteraksi. Mungkin ada teman-teman Anda yang bisa menanggapi atau juga saya juga bisa menanggapi tersebut. Itu baik. Sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa mengikuti pertemuan tatap maya yang ada pada hari ini. Selanjutnya kepada teman-teman mahasiswa bisa eh, mengerjakan latihan-latihan yang ada di dalam modul 2. Banyak maaf bila itu topik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.